Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Roh Kudus, datanglah dan kuasailah hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, agar hidup kami sepenuhnya diarahkan kepada Tuhan dan kuasa-Nya yang sanggup memelihara kehidupan kami, bahkan memelihara seluruh ciptaan dalam semesta ini. Ya Tuhan, biarlah kami sepenuhnya berserah kepadamu, dan kami semakin dikuatkan oleh firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-27. Demikian dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diawali dengan perintah, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ayat 25. Bahkan perintah itu untuk tidak khawatir ini diulangi lagi di ayat 31 dan 34. Jadi total ada 3 kali perintah dari Tuhan Yesus kepada kita untuk tidak khawatir. Kalau kita membaca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Maka pertanyaannya kemudian adalah, mungkinkah manusia tidak khawatir? Dan apakah benar rasa khawatir itu tanda kita kurang beriman? Jawabnya tidak, saudara-saudara. Sebab kalau kita perhatikan tokoh-tokoh Alkitab, maka semua digambarkan sebagai manusia apa adanya, yang terkadang juga bisa takut dan khawatir. Bahkan Yesus sendiri pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Jadi khawatir bukan tanda kita kurang beriman. Bahkan terkadang khawatir itu memiliki sisi positifnya. Apa itu? Yang pertama, khawatir bisa jadi adalah tanda bahwa kita masih sayang atau masih peduli. Contohnya, karena kita khawatir akan masa depan anak kita, maka kita peduli dengan pendidikannya sejak dini. Bahkan kita sangat peduli dengan asupan gizi yang dia konsumsi untuk menunjang daya tahan tubuh dan kemampuan nalarnya. Atau contoh yang lain, karena kita khawatir, maka kita peduli akan pengajaran nilai-nilai kekristenan kepada anak-anak sekolah minggu dan remaja yang notabene-nya adalah generasi penerus kekristenan. Karena kita khawatir akan nilai-nilai budaya Batak supaya tidak punah, maka kita peduli untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai itu kepada generasi muda Batak saat ini. Dan masih banyak contoh lain lagi yang menunjukkan betapa kekhawatiran adalah tanda bahwa kita masih sayang atau masih peduli. Atau sisi positif kekhawatiran yang lain adalah bahwa rasa khawatir itu juga bisa menjadi alarm atau peringatan bagi kita. Contoh, karena kita khawatir terkena penyakit stroke, maka kita mulai berhenti memakan makanan yang berminyak contohnya, atau berlemak jenuh. Karena khawatir akan keadaan ekonomi dunia, maka kita mulai mengerem untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Karena kita khawatir orang akan memperlakukan kita buruk, maka kita mulai menjaga attitude kita dan berusaha untuk melakukan yang baik kepada orang lain. Seperti perkataan Yesus, apa yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, maka perbuatlah itu juga kepadanya. Jadi mari kita perhatikan betapa kekhawatiran juga memiliki dampak positif dalam hidup kita. Kalau begitu, kekhawatiran yang bagaimana yang dimaksud di Matius 6 ayat 25 sampai 34 yang tidak boleh kita lakukan? Yang pertama, kekhawatiran yang dilarang dalam khotbah di bukit adalah kekhawatiran tentang hal yang relatif kecil sampai-sampai kita melupakan yang lebih besar.
Apa itu hal yang relatif kecil? Itu adalah tentang makanan dan pakaian. Dan apa itu hal yang besar? Hal yang besar itu adalah Allah dan kerajaannya. Allah sang penyedia segala berkat bagi kita. Jadi ada orang saking khawatirnya, dia sampai-sampai menghalalkan segala cara, termasuk hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Padahal sesungguhnya, dari mana dia mendapatkan semua itu? Ya, dari Tuhan, Allah semesta alam. Kedua, kekhawatiran yang dilarang oleh Tuhan Yesus adalah kekhawatiran yang membuat kita hanya sekedar cemas, takut dan gelisah saja, tapi ujung-ujungnya tidak melakukan apa-apa. Inilah yang disebut dengan istilah kalah sebelum berperang. Ada banyak orang belum apa-apa. Rasa khawatirnya sudah jauh mendahului usahanya. Akibatnya, orang tersebut memutuskan untuk tidak jadi melakukan apapun. Inilah yang disebut hidup yang dikuasai oleh rasa khawatir. Khawatir yang seperti ini sama sekali tidak bermanfaat bagi kita. Malah sebaliknya, rasa khawatir yang seperti ini justru sangat merugikan kita. Boro-boro menambah umur sehasta saja. Kekhawatiran yang negatif seperti ini justru akan memperpendek umur kita. Sebab banyak orang menjadi stres atau sakit jantung, sakit mah, lever, ginjal, dan sebagainya hanya karena rasa takut yang berlebihan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak khawatir? Yesus menyuruh kita memandang burung-burung di udara. Mereka tidak menabur dan tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapa di sorga. Apa pelajarannya untuk kita? Ini terkait dengan masalah porsi kita masing-masing. Porsi atau tugas burung dari Allah bukan menabur dan menuai, melainkan hanya makan. Walaupun untuk makan itu, mereka harus bekerja sekeras-kerasnya mencari makanannya. Jadi di sini Tuhan Yesus hendak mengatakan kepada kita, lakukanlah porsimu dan biarkan Tuhan melakukan porsinya. Jangan pikirkan yang bukan porsimu. Atau dalam Roma 12 ayat 3 dikatakan, jangan pikirkan lebih daripada yang patut kita pikirkan. Porsi kita adalah bekerja dengan sekuat tenaga. Maka mari kita bekerja dengan sekuat tenaga. Tetapi untuk menentukan hasil dari pekerjaan itu, bukan porsi kita, melainkan porsi Tuhan semesta alam. Maka biarkanlah itu menjadi bagian Tuhan. Bagian kita adalah lakukanlah pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Dan kedua, pelajaran berharga kalau kita memandang burung-burung di udara adalah betapa semua burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan dan semua diberi makan. Bayangkan saudara-saudara, orang terkaya di dunia ini saja tidak akan sanggup memberi makan semua burung-burung yang ada di udara. Tetapi Allah sanggup memberi makan semua burung-burung itu tanpa ada yang tertinggal satupun. Ini menandakan bahwa Dia cukup kaya untuk memelihara semua ciptaannya. Sedangkan ciptaannya yang kurang berharga, yaitu burung, Dia pelihara dan Dia beri makan. Maka terlebih dari kita, ciptaannya yang paling mulia dan ciptaannya yang bahkan diberi nafas kehidupan yang dihembuskan kepada kita. Maka melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk berhentilah khawatir. Khawatir dalam arti yang negatif. Di ayat 34 Yesus berkata, hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Maka kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini hendak menegaskan kepada kita hubungan antara iman dan kekhawatiran. Orang yang hidupnya selalu diliputi kekhawatiran adalah orang yang hidupnya kurang beriman atau tidak dikuasai oleh Tuhan. Bagi orang seperti itu, kekhawatirannya jauh lebih besar melebihi kuasa Tuhannya. Ia hanya berpegang pada kekhawatirannya, tidak lagi berpegang pada Tuhan. Maka pesan firman Tuhan bagi kita, berhentilah khawatir. Sebab rasa khawatir yang berlebihan tidak akan sanggup menambah sehasta pun dari kehidupan kita. Bahkan, rasa khawatir itu hanya memperpendek umur kita. Marilah melatih untuk mempercayakan semua kepada Tuhan dan kuasa-Nya. Kita cukup bekerja dengan sebaik-baiknya setiap hari. Dan soal hasilnya, biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya untuk memberkati kita.
sebab pemberian Tuhan akan jauh lebih besar daripada semua usaha kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak khawatir, karena kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pun dari umur kami. Maka biarlah kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Kami cukup melakukan porsi kami atau bagian kami, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kami itu jauh lebih besar, jauh lebih nikmat, jauh lebih bermanfaat bagi kehidupan kami daripada usaha kami sendiri. Maka bersama dengan firman-Mu Tuhan, kami akan jalani hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.